adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu bersama Kak Rake dan Kak Vera yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Kak Rake senang sekali menemani adik-adik dalam ibadah ini. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan diri kan dalam mengikuti ibadah ini? Sudah berpakaian yang sopan dan rapi? Sudah siap dengan Alkitabnya? HP atau gadgetnya jangan dipakai untuk bermain ya. Selama ibadah jangan sambil makan. Dan tentunya mohon dukungan orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah ini. Nah adik-adik, kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sajalah kita boleh ada seperti sekarang ini. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan bernyanyi dan gerakan juga ya. Teman-teman yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik di rumah, kita tadi sudah bersukacita dalam lagu pujian tadi ya. Sekarang adik-adik mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Bapa sungguh baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena hari Minggu ini kami boleh datang kembali kepadamu Bapa dalam ibadah ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pujian. Halo teman-teman di rumah, mari kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
Adik-adik yang manis, dalam ibadah ini kita bukan saja bernyanyi dan berdoa, tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan gerakan ya. Hai teman-teman, mari kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang kita panggil Kak Vera ya untuk memberitakan firman Tuhan. Kak Vera. Shalom adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak jumpa dalam ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini, minggu ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu online. Kira-kira ini yang masuk ke ibadah keberapa ya? Oh, sepertinya ini masih ibadah yang ke-6. Adik-adik sudah siap kan? Nah, mengapa hari ini Kak Vera pakai masker? Pasti adik-adik juga sudah tahu kan? Ya, kita hari ini, di bulan ini khususnya akan memasuki situasi yang namanya new normal. Artinya, adik-adik, kemanapun adik-adik pergi, adik-adik tetap memakai masker, seperti Kak Vera. Kemudian, ingat selalu untuk membawa hand sanitizer. Ingat selalu juga untuk cuci tangan. Kalau adik sudah melakukan itu, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itulah yang bisa kita lakukan di era new normal. Normal yang baru. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan dirinya juga, dan ingatkan juga kalau adik-adik perlu dampingan orang tua, semoga orang tuanya sudah duduk di sebelah adik-adik. Kakak Vera akan melepas maskernya supaya suaranya lebih jelas. Setuju? Ya, sekarang wajahnya sudah terlihat kan? Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah bawa Alkitab kan? Nah, Alkitabnya dibuka, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan menyertai dan memimpin kami. Tuhan, kami memasuki ibadah online kami pada minggu ini. Dan kami yakin Tuhan akan berkenan dengan firman yang akan kami sampaikan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan berkati ibadah ini ya Tuhan, agar semua boleh berlangsung dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kita buka sama-sama.
Sudah? Ya. Cerita atau firman Tuhan hari ini juga mengajak kita mengenal satu tokoh. Kalau minggu lalu atau 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kalian mendengar kisah Goliat, kemudian ada kisahnya Daniel, dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Ini juga ada satu kisah tokoh Alkitab yang juga perlu kalian ketahui. Memang tidak terlalu terkenal seperti tokoh-tokoh yang lain, tetapi kisah hidup tokoh ini bisa kalian contoh. Ya. Nah, siapakah dia? Huruf depannya S, huruf belakangnya S. Ayo, siapa kira-kira? Dia bukan murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 20? 12? Ya, 12. Nah, dia bukan merupakan rasul-rasul, tapi dia ditunjuk oleh para rasul-rasul untuk membantu rasul-rasul untuk menyebarkan, memberitakan firman Tuhan. Ayo, siapa? Ya, Stefanus. Betul sekali. Adik-adik pernah mendengar kata itu? Memang jarang sih diceritakan, tapi kalian perlu tahu Stefanus. Siapa itu Stefanus? Nanti kita dengarkan ceritanya setelah kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Ibu guru akan bacakan untuk kalian. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ayat 13 sekarang adik-adik. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Itu ayat yang ke-15. Kalau adik-adik ingin meneruskan membacanya, kalian bisa membacanya sampai di Kisah Para Rasul 8 sampai akhir kehidupan Stefanus, kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kata Stefanus itu ada artinya loh adik-adik. Mungkin sama seperti kata nama-nama kalian. Mungkin nama kalian juga ada artinya. Kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian yang duduk di sebelah kalian. Tanyakan, ibu, ayah, namaku apa sih artinya? Ayo, sudah? Nah, Stefanus juga ada artinya. Jadi, Stefanus namanya berarti mahkota. Mahkota dan ada lagi rangkaian bunga. Jadi ada dua kata makna Stefanus, mahkota dan rangkaian bunga.
Bagus nggak namanya Stefanus? Bagus kan? Nah, adik-adik pernah melihat rangkaian bunga kan? Pernah melihat mahkota? Pasti pernah. Biasanya mahkota dipakai oleh siapa? Oleh raja ataupun ratu. Dan letaknya pasti di kepala. Tidak mungkin mahkota letaknya di bawah atau di kaki. Jadi mahkota letaknya di kepala. Pintar. Ya, kita lanjutkan. Ya, siapa Stefanus ini? Kira-kira Stefanus ini berjasa enggak? Berguna enggak kalau kalian seperti Stefanus? Kalau aku ikut seperti Stefanus, kira-kira bisa enggak ya? Nah, kalian lihat dulu teladan yang Stefanus sampaikan dalam kita bisa baca atau kita bisa dengarkan dalam firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik, ada 7 tokoh yang membantu para rasul-rasul. 7 tokoh itu adalah 1. Stefanus, Filipus, Prokorus. Nah, susah ya namanya ya. Nikanor, Timon, bukan Timun ya. Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, 7 orang ini ditunjuk oleh para rasul-rasul. Para rasul-rasul itu siapa tadi? Siapa? Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi 7 orang ini ditunjuk untuk menemani, membantu rasul-rasul untuk menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa baca ini dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Tetapi di antara 7 orang ini yang paling famous ya katanya ya, yang paling keren. Yang ke-7-7-nya sih keren, tapi yang paling dikagumi banyak orang adalah Stefanus. Ya, betul sekali, Stefanus. Mengapa Stefanus disenangin? Mungkin sama seperti kalian. Kalau kalian di kelas, kira-kira kalian disenengin nggak ya? Kalau ada satu teman kalian yang famous atau yang ngetop di kelas, kira-kira karena apa? Ayo. Apa karena dia paling nakal? Paling apa biasanya adik? Ya karena paling pintar bergaul, suka menolong, suka membantu. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kalau adik-adik berteman, teman-teman senang dengan adik-adik. Nah, misalnya si Stefanus. Stefanus ini orangnya baik, pintar, paling banyak kuasanya dan paling banyak mujizat yang disampaikan. Kata-katanya menyenangkan, dia suka menolong orang, dia suka menyampaikan hal baik. Kemudian dikatakan juga dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itulah Stefanus. Sehingga banyak orang datang mendekat kepada Stefanus. Banyak orang menjadi percaya tentang kebenaran, tentang mujizat atau percaya tentang siapa Tuhan Yesus itu. Jadi yang Stefanus ajarkan adalah kabar baik, keselamatan yang hanya bisa kita peroleh dari siapa? Dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Itulah yang disampaikan Stefanus. Baik gak Stefanus adik-adik? Ya, seharusnya semua orang menjadi senang, menjadi sukacita. Tetapi tidak semua orang menjadi sukacita akan kabar baik yang disampaikan oleh Stefanus. Mengapa? Nah, pada masa itu ada juga yang dinamakan ahli-ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama. Nah, mereka tidak suka dengan apa yang disampaikan Stefanus. Ternyata mereka tidak suka dengan ajaran Stefanus. Tapi mereka juga bingung bagaimana caranya untuk menghambat Stefanus atau bagaimana caranya supaya ajaran Stefanus tidak didengar oleh semua orang. Nah, bagaimana ya caranya? Tokoh agama waktu itu mereka berkumpul, bersiasatlah tokoh-tokoh agama pada masa itu untuk menyingkirkan Stefanus. Apa yang dilakukan kira adik-adik?
Nah, kalau adik-adik tadi baca, apa yang dilakukan kira-kira ya tadi ya? Ya, mereka menghasut dan memfitnah orang-orang dengan memutarbalikkan keadaan. Memutarbalikkan keadaan itu apa ya? Kok kayaknya mereka mengatakan hal-hal yang bohong tentang Stefanus. Jadi orang-orang yang dulu mengikut Stefanus, kemudian para tokoh agama mendekati orang-orang tersebut dan mengatakan, kamu jangan dekat-dekat Stefanus deh. Orang Stefanus itu tidak baik. Dia tidak menyampaikan firman Allah yang benar. Dia tidak menyampaikan hukum Taurat yang benar. Dia juga tidak menyampaikan ajaran seperti yang diajarkan Musa. Kamu jangan percaya pada Stefanus. Pergi, jangan dekat-dekat Stefanus. Karena yang diajarkan itu adalah salah. Nah, orang-orang pun menjadi berpikir, aduh, aku bagaimana ya? Aku harus dekat Stefanus atau bagaimana? Karena sering-sering mereka mendengarkan para tokoh-tokoh agama, akhirnya orang-orang yang dulunya percaya Stefanus, mereka pun akhirnya lebih memilih para tokoh agama. Mereka lebih percaya kabar yang tidak baik itu, adik-adik. Mungkin benar juga ya Stefanus jahat. Mungkin benar juga Stefanus mengatakan hal yang tidak benar tentang firman atau tentang hukum Taurat atau tentang Musa. Mungkin benar juga Stefanus mau merubuhkan bait Allah. Banyak hal-hal yang disampaikan, fitnahan-fitnahan yang disampaikan untuk menyingkirkan Stefanus, dan akhirnya semua orang malah mengikuti hal yang jahat. Lebih suka mendengarkan hal yang jahat daripada hal-hal baik yang disampaikan oleh Stefanus. Ya, begitulah ceritanya adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Stefanus dibawa ke mahkamah agama untuk disidangkan. Waduh, kira-kira gimana ya dengan nasib Stefanus adik-adik? Nah, kalau kalian bisa membaca terus, kalian bisa lihat bagaimana penderitaan Stefanus di beberapa pasal berikutnya. Nah, adik-adik pernah lihat orang sidang enggak di pengadilan? Lihat di TV mungkin. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Stefanus adik-adik. Nah, Stefanus dipanggil di hadapan mahkamah agama. Ya. Kemudian tokoh-tokoh agama dan ahli-ahli Taurat juga datang, karena dia yang menyampaikan bahwa orang ini loh yang bersalah, orang ini jahat, orang ini menyampaikan kabar yang tidak benar. Dia harus dihukum, dia harus kita penjarakan. Nah, seperti itu adik-adik. Mahkamah agama pun sepertinya lebih senang mendengar para tokoh-tokoh agama itu daripada mendengar kesaksian Stefanus. Kira-kira Stefanus bagaimana adik-adik? Apakah dia takut? Aduh, aku takut Tuhan. Apakah dia akan menyerah? Apakah Stefanus menangis? Atau Stefanus berlari, takut, melarikan diri adik-adik? Tidak adik-adik ya. Ini yang namanya hebat. T-O-P. Stefanus memakai kesempatan ini untuk apa adik-adik? Ketika dia dalam keadaan terjepit, ketika dia dipanggil atau disidangkan, yang dia lakukan adalah, ini kesempatanku untuk memberitakan firman Tuhan. Ini kesempatanku untuk mengabarkan siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Hebat kan adik-adik? Jempol 2 untuk Stefanus ya. Jadi ketika mahkamah agama meminta Stefanus bersaksi, yang dilakukan Stefanus adalah dia menyampaikan semua kebaikan Tuhan, semua mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dan bahwa jalan keselamatan hanya bisa kita peroleh dari Tuhan Yesus. Nah, Stefanus tidak takut waktu itu. Stefanus merasa yakin bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Sedikit pun dia tidak menyerah, karena dia percaya apa yang dia katakan dan sampaikan itu adalah kebenaran.
kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan bahwa semua orang yang harusnya yang waktu itu mendengarkan harusnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bahwa jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, adik-adik, Stefanus sudah bersaksi. Stefanus sudah mengatakan kebenarannya. Apakah semua orang percaya pada waktu itu, adik-adik? Apakah mahkamah agama percaya? Apakah ahli-ahli Taurat dan tokoh agama juga senang? Ternyata mereka malah tidak senang, tidak happy. Mereka malah marah. Telinga mereka tambah merah. Orang ini menggemaskan sekali. Stefanus ini harus kita singkirkan. Dia bisa menghambat kita. Nanti Stefanus lebih didengar orang daripada kita. Kemudian yang mahkamah agama malah juga, ini orang ini benar-benar deh, acaranya salah. Apa yang terjadi, adik-adik? Akhirnya Stefanus diseret, adik-adik. Dia mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya dia dapatkan. Begitulah, adik-adik. Kadang-kadang kebenaran itu tidak selalu mendapatkan tempatnya. Kalau kita mendengar ini kan kita tidak terima. Stefanus tidak bersalah. Stefanus orang benar. Tetapi di hadapan orang banyak waktu itu yang menyalahkan Stefanus. Stefanus tetap bersalah. Akhirnya orang-orang sepakat untuk menghukum Stefanus. Mereka mengambil batu dan melempari Stefanus. Itu yang terjadi, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan. Sekarang adik-adik mikir, Tuhan, kalau aku kena lempar, tidak sengaja ada orang lempar, sakit nggak, adik-adik? Sakit sekali ya. Tetapi Stefanus waktu itu tidak juga menyerah. Dia pantang menyerah. Karena apa yang Stefanus sampaikan, itulah yang kebenaran. Stefanus dilempari batu. Semua orang melempari dia batu. Apa yang terjadi, adik-adik? Stefanus akhirnya meninggal. Meninggal dalam kebenaran. Stefanus adalah martir pertama, atau syahid, atau mati, orang Kristen yang mati karena membela kebenaran pertama. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa sih orang Kristen pertama yang dihukum, dilempari batu karena membela atau karena menyatakan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat? Itu adalah Stefanus. Apakah Stefanus mendendam, marah, adik-adik? Kira-kira bagaimana ya? Marah enggak Stefanus? Tidak. Malah di akhir hidupnya Stefanus berdoa untuk mereka. Ketika itu Stefanus dilempari batu, tapi Stefanus berdoa, adik-adik. Apa doanya, adik-adik? Kalian bisa juga baca di dalam Alkitab ya, adik-adik. Ingat Alkitabnya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu Alkitabnya ya. Ada di sana. Jadi dikatakan dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi dia minta, terimalah rohku. Sudah itu Stefanus sambil bertelut, ia berseru lagi, ya Tuhan, janganlah ditanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi Stefanus tidak mendendam. Stefanus meminta supaya Tuhan mengampuni mereka. Demikianlah akhir hidup Stefanus yang mati untuk kebenaran. Nah, gimana, adik? Seru nggak Stefanus ceritanya? Ya, kalian bisa meniru Stefanus menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Jadi di sini kalian bisa meniru Stefanus. Apa yang kalian tiru? Satu, dia pemberani, dia membela kebenaran, dia tidak takut karena dia membela yang benar. Kemudian
dia adalah orang yang diurapi atau orang yang penuh kuasa Roh Kudus. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita dekat, kita belajar firman Tuhan, membuka Alkitab, tidak hanya membukanya, membacanya dan melaksanakannya. Rajin-rajinlah berdoa. Dan ingat, di masa-masa sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Supaya kalian berbeda dengan orang, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Benar, kalian tetap kemana-mana bawa ini ya. Bawa Alkitab sih boleh kemana-mana, tapi yang sekarang ini ingat juga bawa hand sanitizer. Apa artinya? Agar kalian sehat dimanapun kalian berada. Ingat, cuci tangan. Kalian habis mengambil sesuatu, cuci tangan. Ke tempat A, tempat B, cuci tangan. Dan ingat selalu untuk memakai memakai masker seperti ini. Ya, memang agak ribet, agak sesek nafasnya, nggak enak. Tapi untuk sekarang ini kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan dengan memakai ataupun melakukan hal yang tadi kakak katakan. Dengan begitu kalian sudah menyampaikan hal baik untuk semua orang. Oke, adik-adik semua? Sip? Oke ya? Ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kisah Stefanus mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh baik kepada semua orang. Ajarkan kami untuk selalu berbuat hal yang benar, berbuat hal yang baik, berbuat hal yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kebenaran kami sampaikan bahwa berkat Tuhan akan terus-menerus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap hari ini? Minggu ini kita akan membuat kreativitas, yaitu pembatas Alkitab. Jadi bahan-bahannya kalian bisa memakai kertas-kertas seperti ini loh Kak Vera waktu itu beli kaos kaki. Ada kertas kan di dalam kaos kaki itu, kalian bisa simpan dulu. Kemudian ini ada kotak, mungkin dulu pembungkus makanan, kalian simpan juga kan bagus kan. Nah, kemudian kalau kalian beli sesuatu kemudian mendapatkan bungkusan kertas seperti ini, kalau kalian tidak pergunakan, kalian juga simpan, karena suatu saat nanti pasti akan kalian perlukan untuk misalnya untuk membungkus kado lagi ataupun untuk keperluan lain. Nah, hari ini kebetulan ini kertas-kertasnya yang kakak kumpulkan pas warna putih. Ini bisa kita pakai untuk membuat seperti ini. Ya, tentunya kalian pasti bisa buat yang lebih bagus dan lebih lebih kreatif lagi dari Kak Vera. Nah, caranya gampang. Kalian siapkan kertas, ingat tidak perlu beli ya. Kalian bisa pakai yang bekas. Kemudian kalian siapkan gunting. Kemudian yang kalian beli adalah pita. Kemudian double stick. Cukup. Nah, kalian boleh gunting atau kalian boleh buatkan pola. Misalnya kalau kalian mau buat pola bunga, kalian buat pola dulu bentuk bunga, atau kalau kalian buat pola hati, kalian buat dulu hati, atau kalau kalian buat pola bintang, kalian buat dulu polanya bintang. Jadi setelah itu kalian gunting. Misalnya hari ini kita akan membuat pola hati. Jadi Kak Vera sudah membuat polanya tadi, sudah menggambarnya di kertas putih, di karton putih. Nah, seperti ini kan belum bentuk hati ya, ini kayak bentuk salad ya. Sekarang kita buat supaya dia bentuk hati. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kayak semanggi ya dia jadi. Jadi dia bentuk hati. Gampang kan? Supaya dia lebih cantik, lebih manis, kalian bisa tambahkan pita. Kalian bentuk atau kalian gunting sesuka kalian, seberapa kalian perlunya. Nah,
Untuk menempelkan pita, tentunya kita perlu lem atau perlu perekat. Kita pakai double stitch saja ya adik-adik ya. Double stitch pasti ada di rumah kalian. Ataupun kalian bisa pakai lem. Ataupun yang bisa untuk merekatkan. Jadi seperti ini. Nah, kita buka, pekat ini ke double stitch-nya. Kemudian kita bentuk sesuka kalian, misalnya untuk kita, atau kalau yang laki-laki mungkin kalian mau bentuk yang lain, silahkan, boleh berkreasi sekreatif kalian. Nah seperti ini misalnya, nah ditempel seperti ini. Nah supaya lebih manis lagi, kalian boleh gambar atau kalian boleh menuliskan ayat nas minggu ini. Atau kalian boleh menulis misalnya I love Jesus. Kalian bisa tulis seperti ini. Kalian bisa tambahkan warna-warna lain sekreatif kalian. Gampang sekali ini ya, tidak perlu waktu yang lama. Nah, misalnya seperti ini. Ini contoh kalau bentuknya salib. Mudah-mudahan terlihat I love Jesus. Atau seperti ini, Tuhan Yesus baik. Nah, gampang kan adik-adik? Ya, kalau ini hasil buatan kalian, pasti kalian bangga. Kalian bisa memberikannya ke teman yang paling kalian sayangi, ataupun ke orang tua kalian, dan kalian bisa taruh di Alkitab kalian. Oke, kakak tunggu hasil kreativitas kalian di rumah masing-masing. Dadah! Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus. Karena begitu cintanya Stefanus kepada Tuhan Yesus, dia rela mati menjadi martir. Adik-adik di rumah juga harus berani, tidak boleh takut untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik akan bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
kekasihku. Adik-adik yang manis, tibalah waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi Kak Rake tetap ingatkan supaya adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan, jadi anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, jadi anak yang patuh akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan tentunya adik-adik di rumah harus tetap gembira, harus tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas di rumah. Nah sekarang adik-adik, bagi yang membuat kreativitas minggu lalu, ini dia hasilnya. Wah, bagus-bagus sekali ya. Siapa kira-kira yang menjadi terbaik? Ayo tebak. Siapa ya? Ini dia. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah membuat kreativitas ini ya. Semuanya dapat hadiah. Dan hadiah bisa diambil oleh orang tua adik-adik ketika mengambil liturgi di gedung gereja. Untuk nanti sore, untuk kakak-kakak remaja, ingat ya, ada ibadah via Zoom jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang semangat. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami minta Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami terus bisa belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami mohon kasih Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.